Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan keluarga dalam bentuk kegiatan ruang terbuka yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, serta terarah. Salah satu kegiatan kepramukaan adalah berkemah. Kegiatan ini bersifat rekreatif dan edukatif untuk pembinaan diri, memupuk kemandirian dan kebersamaan, menjaga kebersihan dan mencintai lingkungan, serta meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dibutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang agar kegiatan berkemah dapat berlangsung dan berhasil dengan baik. Rencanakanlah kegiatan berkemah minimal 1 minggu sebelumnya. Tentukan tanggal, jam keberangkatan, serta tempat tujuan berkemah. Masing-masing peserta harus berperan aktif dalam membuat rencana acara, serta pembagian tugas untuk masing-masing peserta. Setelah itu, susunlah berbagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap peserta. Yang tak kalah pentingnya adalah mengurus perizinan dari orang tua murid, surat jalan dari kuartir cabang dan kuartir ranting setempat, serta menghubungi gugus depan terdekat dengan tempat berkemah. Pada saat keberangkatan, jangan lupa untuk memeriksa kembali seluruh perizinan, serta memeriksa ulang seluruh perlengkapan yang dibutuhkan. Perlengkapan wajib terdiri dari perlengkapan regu dan perlengkapan pribadi. Perlengkapan regu seperti alat masak-memasak, pisau, lampu, tongkat, dan lain-lain. Dan perlengkapan pribadi yang terdiri dari alat mandi, pakaian, perlengkapan ibadah, senter, ransel, dan perlengkapan tidur. Kegiatan pertama yang dilakukan setiba di tempat tujuan adalah mendirikan tenda. Berikut adalah tata cara mendirikan tenda yang baik dan benar. Tenda terdiri dari kain tenda, pasak, dan 2 jenis tali. Pertama, ambil pasak dan tali, dan inilah cara mengikat tali pada pasak. Pasang pasak yang sudah diikat di bagian sudut-sudut tenda. Lalu, buka tenda bagian dalam, rentangkan, dan tarik bagian ujung-ujungnya sehingga terlihat persegi 4. Setelah itu, ambil tongkat-tongkat penyangganya dan letakkan di bagian punggung tenda, bagian tengah dan sisi kanan kiri tenda. Kemudian, gabungkan 2 tiang pada punggung tenda dengan tiang tengah sehingga menyatu. Diikuti oleh tiang kanan kiri tenda. Kemudian, tiang-tiang yang sudah menyatu masukkan ke dalam kain tenda. Lalu, angkat dan tarik bersama-sama agar tenda tegak berdiri. Pegang di setiap tiang-tiang tenda dan ikatkan tali pada ujung-ujungnya. Lalu tarik dengan kencang dan ikatkan tali-tali pada patok-patok yang sudah tersedia.
Setelah perkemahan berdiri, maka dilanjutkan dengan upacara pembukaan. Diawali dengan formasi barisan yang disebut angkare. Satu pasukan maksimal terdiri dari 4 regu, dan satu regu maksimal terdiri dari 9 orang dan satu pemimpin regu. Upacara akan diisi antara lain dengan penghormatan kepada pembina upacara, laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara, pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Dasa Dharma. Amanat dan pembukaan perkemahan oleh pembina dan doa bersama. Setelah mengikuti upacara pembukaan, acara akan diisi dengan berbagai kegiatan dalam perkemahan. Setiap regu akan menjaga kebersihan dan keindahan tenda masing-masing. Setiap tenda layaknya diperlengkapi dengan gapura, tiang bendera, kelengkapan pemeliharaan kerapihan di lingkungan tenda, misalnya rak sepatu. Perlengkapan masak-memasak seperti perapian dan rak piring. Ada pula kegiatan-kegiatan yang bersifat hiburan dan permainan. Permainan sederhana seperti permainan halang rintang yang dapat dibuat sendiri dari tali plastik. Atau dapat memanfaatkan fasilitas permainan yang ada di dalam lokasi perkemahan jika ada, seperti spider net dan Flying Fox. Selain untuk meningkatkan kemampuan individu, peserta juga diajarkan untuk bermain secara kelompok, guna melatih kemampuan kepemimpinan dan kerjasama untuk mengatasi serta memecahkan persoalan. Seluruh kegiatan yang dilakukan mengutamakan sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Dalam perkemahan akan diajarkan pula berbagai pengetahuan praktis dan keterampilan, seperti pertolongan pertama pada kecelakaan. Salah satunya
adalah cara membuat tandu. Diajarkan pula cara membalut tangan atau kaki yang patah atau terkilir. Buat penyangga dari 2 potong kayu atau bambu, balut dengan kain kasa hingga rapi. Lalu lipat dan pasang mitela sebagai alat penyangga. Prosedur yang sama dapat juga dilakukan untuk kaki yang patah atau terkilir. Perlengkapan P3K yang perlu diperhatikan antara lain kapas, kasa pembalut, plester luka, obat merah, alkohol, dan lain-lain. Para peserta juga akan berlatih keterampilan lain yang khas dalam kepramukaan, seperti bahasa sandi Morse dan semapur. Acara masak-memasak yang melatih kemandirian para peserta dapat dilakukan dengan peralatan masak biasa atau peralatan masak rimba. Cara memasak rimba: tuangkan beras yang sudah dicuci, masukkan ke dalam batok kelapa yang masih ada air kelapanya. Lalu, kelapa didekatkan ke titik api sampai tampak gosong dan nasinya matang. Malam Api Unggun merupakan acara yang dinanti-nantikan. Cara membuat api unggun adalah dialasi seng terlebih dahulu sebelum kayu api unggun disusun, agar tidak merusak rumput. Acara api unggun biasanya dilakukan pada malam sebelum penutupan perkemahan. Para peserta dapat mengekspresikan berbagai bentuk kreativitas yang membuat suasana menjadi penuh rasa persaudaraan dan meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Buat apa susah, buat apa susah. Orang yang ingin dicintai, kamu bukan setar.
Di akhir acara perkemahan, diadakan upacara penutupan. Dalam upacara penutupan, sama seperti upacara pembukaan. Perbedaannya adalah, dalam upacara penutupan, tidak diadakan pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Dasadharma. Upacara diisi dengan penghormatan pada pembina upacara, laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara, amanat pembina upacara, dan doa bersama. Di akhir upacara penutupan, dapat dilakukan pembagian berbagai penghargaan bagi mereka yang berprestasi apabila ada kegiatan perlombaan atau kompetisi dalam kegiatan berkemah.